Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila kita selalu mengingat-ingat banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan selalu berusaha untuk menegakkan ibadah kepada Allah di dalam mensyukuri nikmat itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Tidak ada nikmat yang lebih besar terhadap seorang hamba melebihi nikmat dia diberi keislaman dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama as-salaf, qad an'ama Allahu alayya bi ni'mataini. Allah telah memberikan kepadaku dua nikmat. Saya tidak tahu dari dua nikmat ini apa yang paling besar. Dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama, saya diberi nikmat keislaman. Hadani lil Islam. Allah berikan untukku hidayah menuju kepada Islam. Dan nikmat yang kedua, lam yaj'alni harurian. Saya tidak dijadikan sebagai seorang haruri, maksudnya seorang khawarij. Tidak mengenal pemahaman khawarij. Iya. Karena itulah kesempurnaan nikmat dan hidayah apabila seorang itu diberi hidayah menuju kepada Islam, kemudian di atas jalan Islam itu dia diberi hidayah lagi untuk istiqamah di atasnya. Untuk istiqamah di atas keislaman itu. Jadi kita perlu untuk dua hidayah. Hidayah menuju kepada jalan dan hidayah di atas jalan. Hidayah menuju kepada Islam dan hidayah supaya kita tetap istiqamah di atas keislaman. Karena itu dikatakan kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Istiqamah itu
dia harus bisa membedakan antara jalan yang lurus dan jalan-jalan yang berada di kanan dan di kirinya, yang bisa mengeluarkan dari jalan lurus itu. Dan ini lebih digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebagian ashabus sunan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris untuk kami sebuah garis yang lurus. Lalu beliau berkata, hada siratullahil mustaqim. Beliau garis-garis yang lurus. Lalu beliau katakan, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau garis di kanan dan di kirinya, garis-garis yang sangat banyak. Di kanan dan di kiri garis lurus itu. Kemudian beliau berkata, hadhihi subul. Ini jalan-jalan. Ma min sabilin minha illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun darinya kecuali di atas jalan ini ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Jadi perlu selalu disadari bahwa seorang muslim dan muslimah itu tidak mungkin di dalam kehidupan beragamanya tidak ada gangguan dari syaitan. Syaitan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia. Dan itu sumpah dia. Minta kepada Allah supaya diberi waktu luang, diberi kehidupan sampai hari kiamat. Untuk apa? Dia bersumpah, sumpahnya disebut dalam Al-Quran. La ughwiyannahum ajma'in. Sungguh saya akan menyesatkan mereka semuanya. Iya. Ingin menyesatkan manusia. Karena itu diantara jalan syaitan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ma min amrin amarallahu bih illa walisyaitani fihi nasghatan. Tidak ada suatu perkara yang Allah perintah di dalamnya kecuali syaitan di situ mengganggu dari dua jalan. Syaitan tidak peduli yang mana yang dia bisa, yang penting salah satu dari dua. Iya. Imma ila gulu wa imma ila tafrid. Apakah kepada sikap ekstrim, berlebihan, atau sikap menyepelekan. Yang penting keluar dari jalan lurus saja. Dia tidak peduli mau ekstrim, mau menyepelekan, yang penting keluar dari jalan yang lurus. Iya. Maka itulah syaitan. Itulah kehidupan seorang muslim di dalam beragama. Pasti ada syaitan yang mengeluarkannya dari jalan. Makanya makna ini kita selalu diperintah untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberi istiqamah, diberi kelurusan jalan, sekaligus dijauhkan dari jalan yang keliru. Kita baca di surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, jalan yang mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat terhadap mereka. Bukan cuma jalan lurus saja yang diminta. Tapi kita meminta suatu hal yang lengkap, yang sempurna. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Jalannya orang-orang Yahudi, berilmu tapi tidak beramal, waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang disesatkan. Itu orang-orang Nasara.
Mereka beramal tanpa ilmu. Iya. Jadi itu kesempurnaan petunjuk. Kesempurnaan petunjuk. Karena itu istiqamah. Itu dibangun di atas makna-makna. Dibangun di atas kaidah-kaidah. Dibangun di atas pijakan-pijakan. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ada sebuah hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar panduan di pembahasan istiqamah ini. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu ahadan anhu ghairak." Dia berkata, "Ya Rasulullah, ucapkanlah kepadaku tentang Islam ini sebuah ucapan yang saya tidak tanyakan lagi kepada siapapun setelah engkau." Iya. Jadi maksudnya beliau minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi pegangan, minta sebuah kalimat tuntunan dia pegang sepanjang dia hidup, tidak perlu tanya lagi kepada selain Nabi, itu pegangan sudah cukup baginya. Iya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Kata beliau, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Iya. Hanya dua. Katakan beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas keimanan. Sebab dua hal ini kalau dilakukan dengan baik dan benar, maka itu sudah mencukupinya di dalam seluruh makna kehidupan. Iya. Itulah keindahan istiqamah. Bagaimana istiqamah ini? Apabila seorang berada di atasnya, maka itu kebahagiaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Kata beliau, karamah yang paling besar adalah seorang itu komitmen di atas jalan istiqamah. Itu karamah yang terbesar. Makanya kalau ada seorang muslim dan muslimah istiqamah, itu betul-betul karamah dari Allah. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Dipilih dengan hal tersebut. Iya. Dan ini jawaban Nabi tentang pegangan ini. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Ini dari jawami'ul kalim. Dari ucapan-ucapan Nabi yang ringkas tetapi menunjukkan makna yang sangat banyak, makna yang sangat mendalam. Ya. Jadi itu yang disebut dengan jawami al-kalim. Rasulullah itu mampu untuk mengumpulkan kalimat-kalimat yang ringkas, atau beliau mengumpulkan mana-mana yang mendalam, luas cakupannya,
dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Baik. Dan ini termasuk contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berucap tentang pegangan di dalam agama. Tidak perlu ditanyakan lagi kepada selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Jadi apa kalimatnya? Mudah. Qul, katakan, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamalah kamu. Kemudian istiqamalah kamu. Baik. Istiqamah itu apa? Jadi perlu kita bahas tentang definisi istiqamah supaya kita kenal tentang keagungannya dan bagaimana penafsiran para ulama rahimahumullah taala tentang istiqamah. Iya. Istiqamah itu dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, istiqamah alla tusyrika billahi syai'an. Istiqamah adalah kamu jangan berbuat kesyirikan terhadap Allah sesuatu apapun. Itu istiqamah namanya. Nah, ini penafsiran Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tentang istiqamah. Ini kalimat yang mendalam, menunjukkan pemahaman beliau yang sangat indah tentang istiqamah. Jadi beliau terangkan bahwa istiqamah itu jangan berbuat kesyirikan. Jangan melakukan sesuatu apapun dari kesyirikan. Itu yang namanya istiqamah. Iya. Karena itu dalam hadis tadi dikatakan oleh Nabi, "Qul amantu billah." Katakan saya beriman kepada Allah. Keimanan itu adalah tidak ternodai dengan kesyirikan. Karena tidak boleh ada keimanan bercampur dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan keimanannya tidak dinodai dengan kesyirikan. Jadi istiqamah tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Karena itu bagi siapa yang istiqamah, dia harus belajar bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Ya, istiqamah itu bukan kalimat seorang cuma berhayal, berangan-angan. Oh, saya mau istiqamah. Tapi dia tidak mengerti apa makna istiqamah itu, bagaimana cara istiqamah. Hanya orang istiqamah itu, pokok yang paling pertama adalah dia menjaga dirinya di atas tauhid. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dia hindarkan dirinya dari segala hal yang bisa menjatuhkannya kepada pembatal-pembatal tauhid atau hal-hal yang bisa mengurangi tauhidnya. Iya. Jadi kalau ingin istiqamah harus belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah. Dan harus mengerti tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil, apa itu syirik yang halus, apa itu syirik yang tampak, yang zahir, apa itu syirik terkait dengan hati, apa itu syirik terkait dengan lisan, apa kesyirikan yang terkait dengan zahir, yang terkait dengan batin. Dia harus mengenal hal-hal itu.
kalau dia ingin istiqamah. Dan ini pokok dari istiqamah. Jelas ya? Jadi jangan mengartikan istiqamah dalam makna yang sempit. Padahal pokok dari agama ini adalah tauhid. Iya. Adalah tauhid. Dan dengan itulah diutusnya para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Baik, jadi itu penafsiran Abu Bakar As-Siddiq tentang apa? Istiqamah. Apa tadi kata Abu Bakar istiqamah? Jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Baik. Allah tusyrik billahi syai'an. Kata Umar bin Khattab tentang istiqamah. Al-istiqamah itu antastaqima alal amri wan nahi. Wala turawigu ragana tha'alib. Kata beliau istiqamah itu adalah engkau istiqamah di atas perintah dan larangan. Dan jangan menoleh ke kanan dan ke kiri seperti tolehannya serigala-serigala. Iya, lihat itu serigala ya, kalau dia sudah mengeker mangsanya, biasanya itu dia lihat gayanya. Tidak ada dia gaya kayak singa di depan saya melihat. Dia pasti ada melihat ke kanan dan ke kiri. Jelas ya? Istiqamah itu tidak seperti itu. Istiqamah dia komitmen di atas perintah dan larangan. Apa yang diperintah dia lakukan. Yang dilarang dia tinggalkan. Allahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, istiqamah itu adalah al-istiqamah ala ada'il fara'id. Istiqamah di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Menunaikan kewajiban-kewajiban. Jadi kalau seorang istiqamah itu pasti dia komitmen di atas perintah dan selalu menjaga untuk meninggalkan larangan. Sebagaimana kalau dia istiqamah, dia pasti menjaga kewajiban-kewajibannya. Nah, itu istiqamah namanya. Ya kalau seorang bercerita tentang dirinya istiqamah, tidak usah jauh-jauh. Mulai dulu dari kewajiban-kewajibannya. Dari sholat 5 waktunya, dari puasanya di bulan Ramadan. Kalau dia ada kewajiban pada harta, dia tahu bagaimana zakatnya. Kalau dia berbisnis dengan hartanya, dia tahu kewajiban di dalam hal itu. Dia belum pernah haji, dia ingat kewajibannya. Maka dia tunaikan yang wajib-wajib dulu. Itu istiqamah namanya. Iya. Ya kalau terlihat pada kewajibannya dia jaga, dia pelihara, itu sudah lambang keistiqomahan seorang hamba. Iya. Dan datang juga dari Ibnu Abbas, beliau berkata istiqamah itu, orang yang istiqamah artinya akhlasuddin wal amal. Mereka mengikhlaskan agama dan mengikhlaskan amalan. Jadi istiqamah adalah mengikhlaskan agama dan mengikhlaskan amalan. Karena itu kandungan dari istiqamah
kandungan dari istiqamah adalah seorang menjaga dirinya di atas keikhlasan. Menjaga dirinya di atas keikhlasan. Nah, kalau dia pelihara dirinya di atas keikhlasan, maka itu ciri dia istiqamah. Baik. Itu beberapa kalimat ya dari para salaf rahimakumullah taala tentang istiqamah. Iya. Karena itu Ibnu Hajar rahimahullah beliau mendefinisikan istiqamah dengan kata bahwa istiqamah itu adalah sebuah kinayah. Sebuah kinayah tentang berpegang teguh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh terhadap perintah apakah dalam bentuk melaksanakannya atau dalam bentuk meninggalkan perintah. Itu istiqamah. Dan di antara kalimat yang indah tentang istiqamah adalah apa yang diucapkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kata beliau, istiqamah itu sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim, dan jalan yang lurus itu adalah agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusratan, tanpa melenceng, tanpa membengkok, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi itu istiqamah. Dia di atas jalan saja, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'l at-ta'ati kullaha. Ini mencakup segala bentuk ketaatan. Fi'l at-ta'ati kulliha ad-dhahirati wal batinah. Ketaatan semuanya yang zahir maupun yang batin. Iya. Wa tarkal manhiyat. Dan ini juga mencakup meninggalkan segala yang dilarang. Meninggalkan segala yang dilarang. Masya Allah. Ya, kalau kita sudah paham tentang makna istiqamah, maka di sini ada beberapa kalimat-kalimat, beberapa kalimat penting terkait dengan istiqamah itu. Dari sudut keutamaannya, dari sudut bagaimana jalan untuk istiqamah, dari sudut sebab-sebab seorang itu istiqamah, apa yang bisa membantu dia untuk istiqamah. Iya. Dan cukup lagunya istiqamah ini ketika Nabi diminta agar supaya menunjukkan perkara dengan perkara itu dipegang sepanjang hidup sudah cukup baginya, maka Nabi hanya menunjukkan kepada keimanan kepada Allah dan istiqamah di atasnya. Dan itu sudah dianggap cukup. Tidak perlu lagi yang lain. Iya. Tidak perlu lagi yang lainnya. Karena itu dari jalan yang keliru, seorang itu kadang dia terlalu berpikir ingin memperbanyak. Sedangkan sesuatu yang sudah jelas-jelas, perkara yang terang kewajibannya di dalam agama, itu dia belum laksanakan secara sempurna. Iya. Dan kondisi yang seperti ini tidak membantu seseorang untuk istiqamah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi untuk istiqamah. Di dalam firman-Nya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Demikian pula para sahabat yang masuk Islam,
hendaknya mereka ini istiqamah. Wala tatagaw, dan jangan melampaui batas. Itu mesti dalam istiqamah. Karena istiqamah itu mencocoki perintah, tidak keluar darinya. Jadi kapan dia berlebihan melampaui batas, itu pasti keluar dari apa? Jalur istiqamah. Iya. Karena itu orang yang belajar sunnah itu lebih sederhana kehidupannya. Kenapa? Karena dia hanya mempelajari apa yang diperintah, setelah itu dia pegang yang diperintah. Tidak dia tambah, tidak pula dia kurangi. Ya. Nah itu kehidupan yang paling indah seperti itu. Kita tidak dibebani berpikir jalan sendiri. Ya. Jelas ya? Kita tidak dibebani untuk membuat lahan-lahan ibadah sendiri. Tapi semua jalan sudah diterangkan. Sisa kita pelajari, kita ikuti. Nah, ini akan membantu seorang untuk mudah dan istiqamah di atasnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keindahan istiqamah itu untuk makna kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Allah berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa." Andai kata mereka istiqamah di atas jalan, maka kami akan memberi kepada mereka minuman dari air yang segar. Iya. Jadi kalau dia istiqamah, Allah akan memberikan untuknya minum dari air yang segar. Diberi hidayah untuk hamba tersebut. Mengambil dari sumber-sumber yang benar. Menjadi kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Belum lagi pengaruh istiqamah ini pada saat sakaratul maut. Keistiqomahan seseorang di dunia itu berpengaruh ketika dia di sakaratul maut. Ayat yang terkait dengan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun kepada mereka malaikat-malaikat memberi kabar gembira. Iya. Malaikat berkata, "Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan untuk kalian." Itu istiqamah. Pengaruhnya di sakaratul maut. Jelas ya? Kalau dia ingin dimudahkan seperti itu, dia harus memiliki dari bukti keistiqomahan di kehidupan dunianya, agar supaya menjadi penutup kehidupannya yang baik. Menjadi penutup kehidupannya yang baik. Iya, karena itu disebutkan dari Imam Al-Hafidh Abu Zur'a Ar-Razi. Nama beliau Ubaidullah bin Abdul Karim. Bagaimana kondisi beliau ketika akan wafat. Iya. Jadi ketika beliau akan wafat, akan meninggal di sakaratul maut, itu dikunjungi oleh para ulama ahli hadis dari negerinya.
kawan-kawannya. Ada Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris namanya. Ada lagi lebih senior, namanya Muhammad bin Muslim bin Warah. Dan ada Abu Mundir atau Al-Mundir bin Syadan. Ya. Dan sejumlah ulama ahli hadis. Ketika melihat Abu Zur'a Ar-Razi di kondisi sakaratul maut, maka ulama hadis ini berkata, mari kita talqin dia dengan la ilaha illallah. Tapi begitu melihat Abu Zur'a Ar-Razi, mereka jadi segan. Oh, ini imam besar di masanya. Mereka juga walaupun teman-temannya selevel, tapi bisa dianggap mengambil faedah yang banyak dari Abu Zur'a Ar-Razi. Maka mereka jadi segan untuk berkata, ucapkan la ilaha illallah. Kata Muhammad bin Muslim bin Waru, begini saja. Kita bacakan kepadanya hadis tentang bacaan la ilaha illallah. Maka mulailah siapa? Muhammad bin Muslim bin Waru. Beliau berkata, haddatsani Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad. Iya. An Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Berhenti di situ. Dia tidak lanjutkan. Setelah itu maju Abu Zur'a, siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Dia juga begitu, bawakan sanad riwayatnya. Beliau katakan haddatsani Muhammad bin Bashar an Asim atau an Ad-Dhahhak ibn Makhlad an Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih. Berhenti juga di situ. Iya. Maka mendengar orang-orang ini membaca dengan potongan hadis, Abu Zur'a paham mereka ini mau apa. Di kondisi sakaratul maut, beliau membawakan sanad periwayatannya sendiri. Beliau katakan haddatsani Muhammad bin Bashar, qala haddatsani Ad-Dhahhak bin Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arib an Katsir bin Murrah an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi la ilaha illallah min ad-dunya dakhala al-jannah. Di sebagian riwayat dikatakan beliau ketika mengucapkan la ilaha illallah keluar ruhnya bersama dengan itu. Dan sebagian riwayat beliau selesaikan hadisnya, setelah itu keluar ruhnya. Jelas ya? Ini husnul khatimah. Kenapa? Istiqamah kehidupan di dunia. Beliau ini sepanjang hidupnya kerjanya menghafal hadis, mengulangi hadis, membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikannya kepada manusia. Kalau ada yang keliru di dalam menyampaikan hadis, beliau akan menerangkan sudut kekeliruannya. Keistimewaannya di dunia itu membuat dia dimuliakan untuk istiqamah di sakaratul maut. Iya. Dan demikianlah para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan itu banyak ya di kisah-kisah mereka. Hal yang menakjubkan. Iya. Karena itu wajar kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar seorang itu komitmen di atas jalan istiqamah. Komitmen di atas jalan istiqamah. Jadi mereka ini ahli hadis. Kalau ahli hadis itu dari awal belajar dia hafal hadis. Dia ahli hadis sampai akhir hayatnya. Bukan ahli hadis 20 tahun, 30 tahun setelah itu pensiun. Itu tidak ada di biografi mereka. Seperti itu. Jelas ya? Sama dengan seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Iya. Karena itu pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad waktu itu terlihat bajunya agak kotor, belepotan tinta. Orang-orang berkata kepada Imam Ahmad, sampai kapan engkau bersama tinta-tinta ini? Maka beliau berucap kalimat yang indah, tercatat dan dihafal oleh para penuntut ilmu setelahnya.
Kata beliau, ma'al mihbara ilal maqbarah. Bersama tinta-tinta ini sampai ke liang kubur. Iya. Maksudnya orang belajar itu sepanjang dia hidup. Itu bentuk istiqamah. Bentuk dari istiqamah. Jadi ada istiqamah di sakaratul maut, dibantu. Demikian pula kalau dia istiqamah di kehidupan dunia, di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang istiqamah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka inilah penduduk-penduduk sorga. Kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Baik. Jadi ini yang disebut dengan istiqamah. Berangkat dari pembahasan yang telah kita sebutkan tadi, ya, terkait dengan istiqamah. Istiqamah itu ada beberapa derajat. Derajat yang pertama adalah teguh di atas kesyirikan dan meninggalkan segala bentuk, teguh di atas tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu derajat yang pertama dari istiqamah. Itu mana ucapan Abu Bakar As-Siddiq tadi yang telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua dari derajat istiqamah adalah komitmen di dalam melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Dan itulah yang disebutkan tadi. Itulah yang disebutkan tadi dari siapa? Dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian istiqamah itu, ya ada dua derajat istiqamah. Kemudian istiqamah itu terkandung di dalamnya beberapa hal dari istiqamah. Yang pertama, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kehendaknya. Iya. Ini terkait dengan masalah ikhlas. Kemudian yang kedua, istiqamah, dia melakukan perintah sebagaimana yang dituntunkan. Itu istiqamah. Jadi kalau seorang melakukan perintah di luar tuntunan, maka itu belum disebut istiqamah. Belum disebut istiqamah. Karena itu luar biasa ya para ulama di dalam menjaga sunnah-sunnah. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali di atas tuntunan dari sunnah, maka lakukanlah itu. Jelas ya? Kalau bersisir misalnya kita sisir dari kanan, kan itu ada tuntunannya ya dari Nabi. Nabi itu kalau beliau bersisir mulai dari sebelah kanannya. Nah, ini kata Sufyan Ats-Tsauri, andai kata ada hadits mengatakan cara menggaruk kepala itu begini, nah, kamu garuk kepala begitu juga. Andai kata ada ya. Nah, ini saking mereka menganjurkan untuk terikat dengan hadits-hadits, terikat dengan riwayat-riwayat. Nah, itu ciri jalan istiqamah. Karena itu kalau seorang menyampaikan agama, yang keluar di lisannya adalah ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW, ucapan-ucapan para sahabat, para as-salaf, itu tanda keistiqomahan.
tanda keistiqomahan. Jelas ya? Tapi kalau seorang di dalam berbicara agama, kebanyakannya adalah pendapat dia, adalah pemikirannya. Walaupun disebut akal sehat, ya, maka itu bukan tanda yang baik. Jadi pahami, harus diketahui istiqamah itu. Kemudian istiqamah itu bentuk yang ketiga, seorang punya kesungguhan di dalam ketaatan. Kesungguhan di atas ketaatan, komitmen padanya. Iya. Komitmen padanya. Tapi dia lakukan hal itu sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah tidak membebani orang kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat, istiqamah itu hemat di atas sunnah. Itu istiqamah. Apa artinya hemat di atas sunnah? Artinya dia benar-benar sesuai dengan sunnah. Iya. Kalau sesuai dengan sunnah maka dia cukup di situ. Jangan dia tambah, jangan dia kurangi. Itu istiqamah namanya. Itu istiqamah. Jelas ya? Makanya para sahabat itu kadang di tengah mereka saling mengingatkan. Ada seorang sahabat yang tawaf di Ka'bah, terus dia pegang semua Ka'bah itu, semua sudutnya, dia pegang. Dia usap semua sudut Ka'bah sambil berputar, bertawaf. Maka ditegur oleh sahabat yang lain. Kenapa kamu melakukan itu? Kata sahabat yang memegang semua sudut Ka'bah ini, katanya Ka'bah ini semuanya adalah diagungkan. Maka sahabat yang lainnya berkata, tidak. Nabi ketika tawaf, beliau hanya menentu rukun Yamani dan Hajar Aswad saja, cuma 2. Maka sahabat tersebut kembali kepada hadits Nabi. Nah, itu mereka seperti itu. Begitu datang riwayat, ya sudah. Dia pegang riwayat yang khusus. Dia kan cuma pegang riwayat umum saja. Ya, begitu datang dalil khusus bahwa Nabi ternyata beliau tawaf di Ka'bah, beliau hanya pegang rukun Yamani dan Hajar Aswad saya, maka cuma 2 itu saja. Andai kata baik memegang semuanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan apa? Akan melakukannya. Nah, itu yang disebut dengan apa? Istiqamah. Baik. Kemudian istiqamah itu seperti yang saya terangkan tadi, seorang dari istiqamah dia pandai membedakan antara yang hak dan yang batil, antara jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. So kalau dia tidak pandai seperti itu, sulit untuk istiqamah. Iya. Kemudian dari bentuk istiqamah, dia berada di pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan. Tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan. Baik. Iya. Maka ini beberapa bentuk dan kandungan dari istiqamah. Bagaimana seorang itu memahami hakikat dari istiqamah itu. Dan di sini ada pembahasan berikutnya yang ingin saya terangkan dari kalimat-kalimat seputar istiqamah. Apa sebab-sebab yang membantu seseorang untuk istiqamah? Kalau ada yang bertanya, apa sebabnya? Apa kiat-kiat yang membantu kita untuk istiqamah? Maka jawabannya ada banyak sebab. Sebab yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bertakwa kepadanya. Karena takwa itulah pokok perkara yang membuat dia selalu di atas jalan. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, innal ladzina taqaw
idza massakum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kalau dia dapat gangguan syaitan, maka mereka segera mengingat. Maka pada saat itu pun pandangan matanya menjadi tajam. Jadi orang yang bertakwa, orang yang istiqamah, bukan artinya dia tidak pernah kena dosa. Orang yang istiqamah, orang yang bertakwa, artinya bukan artinya orang yang bersih dari dosa. Tidak. Kalau dikatakan semuanya yang bersih dari dosa dan kesalahan, ya tidak ada di antara kita yang istiqamah. Tidak ada yang dikatakan bertakwa. Jelas ya? Karena semuanya ada kekeliruan dan kesalahannya. Iya. Tapi istiqamah itu membantu seseorang untuk bertakwa. Nah, begitu dia jatuh di dalam kekeliruan, langsung dia ingat. Maka dia semakin tajam pandangannya. Jatuh di dalam dosa, dia rasakan, subhanallah, dosa ini betul-betul pahit. Ketika dia melakukannya, mengiris hatinya. Maka dia merasa tersiksa dengan dosa itu. Nah, itu membuat dia tidak mengulanginya lagi. Itulah seorang mukmin namanya. Karena itu dalam hadis dikatakan, la yuldagul mu'min bi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak terjatuh di dalam lubang binatang buas sebanyak 2 kali. Jadi kalau dia sudah pernah jalan, jatuh, ada lubang dia tidak lihat, jatuh dia di dalamnya, digigit binatang buas atau hewan beracun. Ya. Setelah itu dia lepas. Maka besoknya kalau dia lewat di situ lagi, dia sudah tahu ini lubang ini. Ya. Jangan sampai saya jatuh lagi. Nah, itu seorang mukmin. Dia ambil pelajaran dari kehidupannya. Jelas ya? Nah, maka ketakwaan itu membantu seseorang untuk istiqamah. Ya, dan takwa itu sendiri maknanya menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Nah, itulah istiqamah di penafsiran siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua dari sebab istiqamah adalah seorang itu banyak berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah yang selalu kita minta ya di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Tapi mengajarkan doa kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan luruskanlah saya. Dan Nabi perintah kalau kamu sebut minta hidayah, ingat bagaimana Allah memberi hidayah ke jalan. Dan kalau kamu minta diluruskan, maka ingat bagaimana lurusnya anak panah. Tahu anak panah ya? Pernah lihat anak panah bengkok? Atau kalau orang bikin anak panah itu di masa dahulu, itu lama itu dia urut gitu. Ya, dia keker kanan kiri, nanti dia timbang sudah seimbang atau belum. Dia bengkok sedikit saja tidak bisa dipakai anak panah ya. Dia tidak bisa mengukurnya. Ya. Maka ketika minta kelurusan, ya Allah luruskanlah saya. Ingat bagaimana lurusnya anak panah itu. Maksudnya betul-betul diluruskan. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan beri tasdid untuk. Iya. Dan diajarkan kepada Ibnu Mas'ud doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berilah kepadaku, saya memohon kepadamu huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal ghina, kecukupan, wal afafa wal ghina, kehormatan diri, terjaga kehormatan dirinya dan kecukupan. Ini semuanya
Doa seseorang itu membantu seorang hamba untuk istiqamah. Membantunya untuk istiqamah. Karena itu diantara sebab yang menyebabkan seseorang itu istiqamah adalah dia banyak berdoa. Kemudian yang ketiga dari sebab istiqamah adalah menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu agama. Nah, ilmu itulah yang membuat seseorang itu istiqamah. Karena itu dalam Al-Quran ilmu itu dibahasakan seperti cahaya. Ya, tahu cahaya ya? Di dalam kegelapan bisa jalan tanpa cahaya? Tidak bisa jalan. Ilmu agama itu disebut seperti ruh. Ya. Dimaklumi, jasad tanpa ruh itu dihitung apa? Bangkai, mati. Baik. Ilmu cahaya, ilmu itu adalah petunjuk untuk segala hal yang diperlukan oleh manusia. Karena itu siapa yang istiqamah? Kuncinya dia harus belajar ilmu agama, komitmen dengan ilmu. Jelas ya? Maka menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Orang ulama saja, dia sudah ulama besar masih terus membaca, terus menyimpulkan permasalahan-permasalahan. Karena ilmu itu memang tidak ada habisnya. Jelas ya? Hanya saja seorang itu perlu mengambil dasar-dasar ilmu. Iya. Untuk masuk ke dalam ilmu itu dia harus punya kuncinya. Kalau dia sudah punya kuncinya, dia sudah masuk ke dalam, dia akan luas sekali, banyak yang dibukakan. Tapi kalau dia belum punya kunci, bagaimana dia mau masuk ke dalam pintu ilmu? Iya. Karena itu ambil dari ilmu itu kunci-kunci dan dasarnya. Iya. Sebagaimana kata seorang penyair bijaksana, mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrul zahiri fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak bisa didapatkan semuanya oleh satu orang saja. Walaupun dia belajar 1000 tahun. 1000 tahun dia baca terus, dia tidak bisa dapat semua ilmu itu. Jelas ya? Baik. Itu berjalan di semua tingkatan ulama dari masa para sahabat dan setelahnya. Karena itu ada hadits yang dihafal oleh Abu Bakar tidak diketahui oleh Umar. Ada hadits yang di tengah khulafaur rasyidin dikenal, sebagian sahabat mungkin tak memahaminya. Bahkan itu ada kisah menakjubkan ya di salah satu perjalanan Umar bin Khattab, beliau meminta pertimbangan dari sahabat, kaum muhajirin, kaum ansar, para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Semuanya berucap dari ijtihadnya. Ternyata setelah Umar memutuskan masalah, datang Abdurrahman bin Auf. Dia ternyata dengar hadits Nabi SAW tentang itu. Jadi dari seluruh sahabat yang dengar cuma siapa? Abdurrahman bin Auf saja. Iya. Jadi itu ilmu luas sekali. Seorang itu perlu belajar. Diambil kuncinya. Makanya fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat dalam. Maka ambillah dari segala sesuatu yang paling indahnya, yang paling baiknya. Baik. Kemudian yang keempat, dari sebab istiqamah adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Iya. Kalau dia ingin istiqamah, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah.
Kemudian yang kelima dari jalan istiqamah, hal yang membantu seorang untuk istiqamah, dia memilih kawan-kawan duduk yang baik. Dia memilih kawan-kawan duduk yang baik. Ya, karena teman itu bisa mengeluarkan orang dari jalan. Nasallallahu alaihi. Ya. Tuh lihat ya Abu Thalib bagaimana mati di atas kekafiran gara-gara kawan duduknya. Gara-gara kawan duduknya. Maka seorang yang ingin istiqamah itu dia pelihara dengan siapa dia bergaul. Jangan dia duduk dengan semua orang. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Baik. Kemudian dari hal yang membantu seseorang untuk istiqamah adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Maka istiqamalah kalian kepada Allah dan selalulah beristighfar kepadanya, memohon ampun, bertaubat. Ini kata para ulama, istiqamah itu bukan artinya seorang itu selalu sempurna, bukan begitu. Kadang ada kekurangan, tapi istiqamah begitu dia melakukan amalan ada kekurangannya, dia bertobat dan beristighfar. Dia bertobat dan apa? Beristighfar. Kemudian dari sebab istiqamah adalah banyak membaca Al-Quran dan tadabbur terhadap kandungannya. Iya. Jadi kalau seorang punya kebiasaan selalu membaca Al-Quran, mentadabburinya, di antara kajian-kajian yang paling dia sukai adalah kajian tafsir. Di mana si guru membaca ayat, kemudian menyampaikan penafsiran para as-salaf tentang ayat tersebut. Nah, kalau dia tadabbur terhadap ayat Al-Quran itu sebab petunjuk, sebab istiqamah. Karena Al-Quran memang jalan untuk istiqamah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus. Pada jalan yang paling lurus. Tapi Al-Quran itu bukan cuma dibaca saja ya. Seperti banyak orang Masya Allah hafal Quran ya. Suaranya bagus membacanya, mendayu-dayu. Tapi tidak paham maknanya. Sekedar dia hafalkan tidak cukup. Itu kaum khawarij hafal Quran itu. Kaum khawarij. Bersamaan dengan itu dikatakan oleh Nabi, "Yamruquna biad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah." Mereka keluar dari agama seperti anak panah menembus sasarannya. Padahal hafal Al-Quran. Kenapa? Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati tulang selangkangnya, tidak melewati tenggorokannya. Hanya di sebatas di atas saja, tidak turun ke bawah, tidak turun ke hatinya. Karena itu kaum Khawarij hafal Quran, tapi kaum yang sangat dungu sekali. Dibahasakan oleh Nabi sebagai sufahaul ahlam. Orang-orang muda umurnya tapi dungu pemikirannya. Iya. Itu kaum Khawarij. Karena itu membaca Al-Quran maksudnya dengan tadabbur terhadap kandungannya, dia mempelajarinya. Iya. Kemudian dari sebab istiqamah adalah banyak berzikir kepada Allah. Karena zikir itu akan menjaga seseorang istiqamah di atas jalan. Iya. Dengan dia banyak berzikir, syaitan pun akan jauh darinya.
Ketika zikirnya kurang, maka itu paling mudah untuk diganggu oleh syaitan. Karena itu Allah ingatkan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang menjauh dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan membuat syaitan berkuasa terhadapnya. Maka syaitan ini pun yang menjadi pendamping setianya. Wa innakum la yasuddunakum 'anis sabil wa yahsabuna annakum muhtadun. Akhirnya syaitan ini menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Sedangkan mereka menyangka mereka di atas petunjuk. Nah, itu bahayanya ya. Karena itu dari jalan istiqamah diperbanyak zikir kepada Allah. Itu perlu dipelajari ya, ini tugas ini. Pelajari itu fikih doa yang dibaca selepas sholat 5 waktu. Tahu bacaan-bacaan selepas sholat kan? Dari istighfar, Allahumma antas salam. Ya. Kemudian dia baca ayat kursi 3 kul. Dikir-dikir yang dibaca selepas sholat itu pernah dia pelajari maknanya. Bukan dia baca saja begitu. Dikir pagi dan sore, pelajari makna dan kandungannya. Dikir sebelum tidur, ketika bangun tidur. Ini keseharian kita. Perlu dipelajari supaya kita selami keagungan dikir itu. Bagaimana hebatnya dikir-dikir yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau dia kenal itu pasti membantu dia untuk istiqamah. Membantu dia untuk apa? Istiqamah. Maka tidak akan ada keluhan lagi, diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan. Apakah syaitan manusia atau syaitan jin? Nah, itu cara menghadapinya, dia banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara jalan istiqamah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saling memerintah kepada yang ma'ruf, menahan dari apa? Dari yang munkar. Menahan dari yang munkar. Itu bentuk istiqamah. So kalau orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ini tanda kehancuran dan kebinasaan. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar perkara besar dalam agama. Diterangkan pensyariatannya di berbagai nas. Iya. Kemudian dari jalan istiqamah dan sebab yang membantu seorang untuk istiqamah adalah dia banyak mengingat kematian dan mengingat hari akhirat. Ingat kematian dan ingat apa? Hari akhirat. Karena itu dikatakan pada umat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Diingatkan kematian. Untuk apa diingatkan? Supaya seorang itu betul-betul istiqamah. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Iya. Dia banyak ingat kehidupan akhirat. Karena keistiqomahan dia menempuh jalan yang lurus di dunia itu berpengaruh untuk keistiqomahan dia melewati jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Jelas ya? Karena para nabi dan para rasul itu di pinggir jembatan mereka berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah selamatkan. Yang mereka doakan adalah pengikutnya, orang-orang yang berada di atas jalan mereka. Kalau dalam kehidupan dunianya tidak istiqamah mengikuti jalan para nabi dan para rasul, bagaimana dia mau lurus jalannya? Melewati jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Ini jangan pikir jembatan kayak jembatan Sambaliung sana ya. Ya. Ini jembatannya lebih tipis dari rambut.
lebih tajam dari pedang, sangat licin sekali. Di tengahnya ada seperti duri-duri sakdan besar menyambar-nyambar. Siapa yang berpikir bisa lewat? Iya, itu dahsyat sekali. Yang bisa lewat di situ sekadar istiqomah dia di dunia. Itu berpengaruh. Jadi banyak mengingat. Karena itu dari keindahan istiqamah. Kalau hatinya itu istiqamah, dia istiqamah di jalan kehidupan dunianya. Dia banyak mengingat mana istiqamah, pentingnya istiqamah di dunia. Maka ini akan membuat dia mengingat bagaimana keindahan istiqamah di akhirat. Dan pentingnya istiqamah di dunia ini untuk kebahagiaan dan meraih keistiqomahan di akhirat. Iya. Kemudian di antara sebab yang membantu seseorang untuk istiqamah adalah dia banyak introspeksi diri, muhasabah. Membenahi dirinya, menata dirinya. Jiwa ini harus selalu ditata. Jangan terlalu pede. Oh, ini saya sudah bagus. Ya. Seakan-akan dirinya tidak ada lagi yang perlu dikoreksi, yang perlu diperbaiki. Nah, itu keliru ya seorang muslim dan muslimah seperti itu. Dia harus selalu ada waktu untuk muhasabah terhadap dirinya, menata dirinya. Karena itu datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat. Ya. Diberikan seorang itu menghisab dirinya di dunia daripada dia berat hisabnya di mana? Di akhirat. Nah, kalau dia selalu muhasabah, ini namanya dia bagus menata dirinya. Saya hari ini berbuat begini, ini kayaknya kurang cocok. Nanti besok saya akan buat lebih bagus. Iya. Ini muhasabah namanya. Dia memperbaiki dirinya. Kemudian di antara sebab yang membantu seorang itu istiqamah adalah dia selalu melihat bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Sebab itu adalah suri tauladan dalam istiqamah. Suri tauladan dalam apa? Istiqamah. Jangan keluar dari jalan Nabi dan para sahabat. Sebab kapan keluar dari jalannya Nabi dan para sahabat, berarti tidak istiqamah lagi. Iya. Tidak istiqamah lagi. Baik. Inilah beberapa sebab yang membantu seorang untuk istiqamah. Dan kalau dia menempuh sebab-sebab ini, dia sudah masuk ke dalam keindahan istiqamah. Dia akan merasakan ketenangan di kehidupan dunia ini, keamanan. Itu juga berpengaruh dalam amalannya. Dia itu akan beramal dengan lebih baik dan lebih indah. Kalau mana-mana istiqamah ini benar di hatinya, maka itu terlihat bagaimana dia berbuat baik kepada manusia, menunaikan hak Allah, menunaikan hak manusia. Dan istiqamah ini juga membuat seorang itu diberi taufik oleh Allah. Allah pilihkan untuknya hal-hal yang baik. Iya. Tidak ada yang kebetulan ya, tapi Allah pilihkan untuknya hal yang apa? Hal yang baik. Iya. Disebutkan ya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu meninggal di penjara. Di penjara yang terakhir itu beliau khatamkan Al-Quran sudah 70 kali. Di khatam yang ke-70 atau di yang ke-71-nya, beliau sudah sampai di akhir surah Al-Qamar. Ketika membaca ayat innal muttaqina di akhir surah, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di sorga dan sungai-sungai mengalir. Iya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa lagi Maha mampu.
Nah, beliau meninggal di ayat itu. Di maq'adi sidqin, di kedudukan orang yang jujur, di kedudukan sidq. Iya. Sebab itu kejujuran ya. Orang sepanjang hidupnya membela agama, terlihat kesungguhan dalam segala hal, kejujuran di lisannya, kesungguhan di perbuatannya, ketulusan di hatinya, terlihat di dalam kehidupannya. Siapa yang ingin mendapatkan taufik dari Allah, dipilihkan untuknya perkara-perkara baik, istiqamah. Dia mengikuti jalan. Iya. Dan dari pengaruh istiqamah itu, kalau seorang istiqamah, itu pasti semakin giat belajar dan menuntut ilmu. Jadi mudah sebenarnya kalau orang mau tahu ini sekarang saya istiqamah atau tidak. Lihat saja. Dia semakin bagus dalam belajar menuntut ilmu. Kalau semakin bagus dalam belajar dan menuntut ilmu, berarti itu ciri bagus untuk apa? Istiqamah. Demikian pula di dalam beramal, kita juga memeriksa seorang itu istiqamah, dilihat di amalannya. Dia semakin baik dalam beramal salih, ini berarti ciri dia apa? Istiqamah. Sebab buah istiqamah kelihatan pada dirinya. Itu buah dari apa? Buah dari istiqamah. Baik. Dan terakhir di sini saya ingin ingatkan sebab-sebab yang mengeluarkan dari jalur keistiqamahan. Apa yang membuat seorang itu menyimpang keluar dari jalur istiqamah? Satu, kawan-kawan duduk yang jelek. Dua, lemahnya keimanan. Lemahnya keimanan dan jauh dari Allah. Tiga, sedikit berzikir. Yang keempat, kurang perhatian dalam belajar dan menuntut ilmu. Yang kelima yang menyebabkan seorang menyimpang keluar dari jalur istiqamah adalah ekstrim dan berlebihan. Ekstrim dan berlebihan. Iya. Kemudian dari hal yang mengeluarkan seorang dari istiqamah adalah meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Kemudian dari pokok yang menjauhkan seorang dari istiqamah adalah kelemahan di dalam memahami tauhid. Kelemahan di dalam memahami tauhid dan bergampangan dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Baik. Jadi beberapa kalimat ya terkait dengan masalah istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan untuk kita semua dan istiqamah dan menjaga kita semua di atas kebaikan. Ini makna-makna kalimat-kalimat ya, seperti pijakan-pijakan di dalam kehidupan. Ya patut untuk selalu kita ulangi, kita renungi. Ilmu itu seperti itu. Iya, ilmu itu seperti itu. Saya saja kadang itu sebagian ceramah-ceramah pelajaran saya ulangi untuk saya dengar sendiri. Iya. Karena seseorang itu perlu selalu mengulangi apa yang dia pernah pelajari, apa yang pernah dia lakukan, agar membantu dia untuk istiqamah. Bantu dia untuk istiqamah. Karena itu dari keseriusan para nabi dan para rasul, para sahabat, mereka kalau sudah beramal itu selalu memohon kepada Allah supaya amalannya diterima. Ya bukan beramal setelah itu ditinggalkan seakan-akan dijamin amalannya 100% diterima. Tidak. Tapi amalannya itu dia jaga, dia pelihara, dia berdoa kepada Allah diterima. Ya. Istiqamah. Itulah kehidupan seorang muslim dan muslimah, wallahu ta'ala. Baik, ini pembahasan istiqamah ya. Saya beri waktu 10 menit kalau ada yang mau bertanya terkait dengan pembahasan, saya persilahkan.
Baik, silakan. Apa? Antum hafal doanya, tapi tidak ada di buku-buku panggilan. Terus doanya dari mana ngambil? Apa? Coba lagi. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu abatik. Iya, itu bukan dikir pagi sore. Itu dikir dibaca ketika kena gundah gulana. Nah, itu makanya tidak ada di buku-buku dikir pagi dan sore. Karena itu buku kalau terkena apa? Gundah gulana. Itu hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Ahmad. Iya. Man asabahu hammun wa laghammun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik adlun fi qada'uk madin fi hukmuk Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamta bihi ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa shifaa'a sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Itu kan doanya. Itu doa kalau gundah gulana. Jelasnya boleh dibaca di kondisi lain. Nah, itu doa bagus ya. Itu sebenarnya bagus, kapan-kapan nanti boleh saya ajari doa ini. Itu perlu diterangkan. Nabi itu mengajarkan doa ini, beliau terangkan kepada para sahabat. Karena besarnya kandungan di dalam doa tersebut. Baik. Allahumma inni a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bukan zikir pagi sore, itu zikir selepas sholat. Tapi selepas sholat yang paling benarnya itu tempatnya sebelum salam dibaca ya. Karena bahasanya dalam hadits la tada antakula fi duburi kulli sholatik. Jangan kamu tinggalkan untuk berucap di belakang setiap sholat, di dubur setiap sholat. Dubur itu kalau bahasa Arab, belakang sesuatu, tapi masih dalam sesuatu itu juga. Maaf ya, tahu dubur di manusia? Itu dubur namanya. Dia di luar manusia atau masih menyambung? Nah, menyambung, itu dubur namanya. Jelas ya? Jadi dia belakang sesuatu, tapi masih bersambung di sesuatu itu. Karena itu lebih tepatnya dibaca di akhir sholat sebelum salam. Tapi kalau dia lupa, setelah salam baru dia baca, tidak ada masalah, insya Allah. Jelas ya? Baik. Apakah seorang hamba bisa berjumpa dengan Allah dalam mimpi? Ya, kalau bisa saja. Tapi siapa ini yang berjumpa? Itu mau ditahu dulu siapa yang berjumpa. Jelas ya? Baik. Kalau bisa saja. Terus yang perlu diketahui, itu berjumpa di dalam mimpi, berjumpa Nabi, ketemu Allah dan seterusnya. Dalam mimpi itu bukan tanda keimanannya lebih kuat daripada yang tidak mimpi. Jelas ya? Maka jangan pernah berpikir bahwa itu adalah tanda orang itu punya kelebihan. Oh, ini pernah mimpi ketemu Nabi, berarti ini lebih wali daripada yang lain. Itu dari mana dapat cerita seperti itu? Jelas ya? Baik, itu tidak ada tanda yang membedakan di situ. Saya pernah lihat saf laki-laki sejajar dengan saf perempuan pada saat sholat Idul Adha. Apakah diperbolehkan? Ya, kalau dari sudut keabsahan sholatnya syah saja. Hanya saja harusnya aturannya perempuan itu softnya lebih di belakang.
Tapi kadang seperti itu sudah diatur sop, depan belakang perempuan. Tapi ternyata membludak. Akhirnya orang mencari sop di mana-mana. Yang laki-laki pun ya mau ke depan lagi nggak ada tempat lagi. Akhirnya dia sholatnya di sop lebih belakang lagi dari perempuan. Oke. Jelas ya? Dari sisi keabsahan sholat, sholatnya syah saja. Apa perbedaan kesyirikan dan kekufuran? Apakah ada kesamaan? Kesyirikan itu, kalau dia syirik akbar, kesyirikan itu masuk ke dalam kekufuran. Tapi tidak setiap kekufuran itu masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Karena syirik itu mengandung makna isyrak, menyatarakan Allah dengan selain Allah. Itu kesyirikan. Kalau misalnya ada yang mencela seorang nabi, itu kekafiran namanya. Tapi bukan kesyirikan. Karena dia tidak ada menyatarakan Allah dengan selain Allah. Tapi mencela seorang nabi itu kafir, keluar dari Islam. Baik. Jika sering tidur saat khatib mulai ceramah, apakah tanda lemahnya iman? Ini dia periksa dirinya sendiri. Mungkin tanda lemahnya iman, dan mungkin juga tanda dia kurang tidur. Mungkin juga tanda dia terlalu banyak kerja. Ya, macam-macam ya. Tapi seorang muslim itu apabila ingin mendatangi hari Jumat, dia bersiap untuk itu. Dia bersiap. Ya kalau dia ngantuk misalnya, ya di malam harinya, di hari Jumat, dia tahu besok hari Jumat akan kerja pagi harinya, dia tidur yang bagus di malam hari, supaya besok dia ada kekuatan segar untuk hadir sholat Jumat. Jelas ya? Atau sebelum Jumat dia pergi ngopi dulu, supaya dia hadir Jumat dalam keadaan segar. Ya jangan dia ngopi ketika mau meeting saja, mau kerja saja. Harusnya kan dia lebih segar ketika apa? Ketika Jumat. Atau diambil dari sebab-sebab yang membuat dia bisa lebih fokus. Ya Allah Ta'ala. Bukan laki-laki saja yang dilarang, yang diperintah untuk menundukkan pandangan, tapi perempuan juga diperintah. Sehingga mereka, ada sebagian orang yang membid'ahkan televisi dan melarangnya. Ya betul ya, menundukkan pandangan itu bukan cuma perintah lagi untuk laki-laki, itu perintah untuk siapa? Perempuan juga. Jelas ya? Perintah untuk perempuan. Karena itu kalau perempuan mau dengar taklim, misalnya yang mengajar itu ada gambarnya, dia tidak perlu lihat gambar. Kalau dia perlu, dia dengar suara saja. Dia dengar apa? Suara saja. Nah, harusnya seperti itu. Ya. Tapi terkait dengan masalah si pembicara, dia di shooting misalnya, kemudian terlihat di layar video, maka itu nggak ada masalah terkait dengan si pembicara. Karena dia berbicara di posisi yang ada manfaat di situ. Adapun di sisi perempuannya sendiri, seorang perempuan itu dia mengambil batasan yang dengannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya Allah taala. Baik. Saya pernah mendengar khutbah Jumat bahwa sholat malam, sholat tarawih tidak ada batasannya. Walaupun sampai 100 rakaat, yang penting mampu dan kuat. Memang ya hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul lail matna matna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya, itu memang betul. Jadi kalau tidak ada batasannya, betul tidak ada batasannya. Cuman bukan artinya tidak ada kriterianya. Yang terafdolnya itu sudah serakaat, itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang beliau jaga. Ya. Tapi kalau dia ingin lebih daripada itu boleh saja, tapi dia melakukan 2 rakaat 2 rakaat.
Kalau dia memperbanyak rakaat, maka bacaannya dia perpendek. Kalau dia persedikit rakaat, bacaannya dia perpanjang. Nah, itu kaidah-kaidah umum di dalam pembahasan sholat malam. Baik. Apakah dalam bertobat harus dilakukan sholat tobat atau hanya istighfar? Kalau dilakukan sholat tobat boleh saja. Sholat tobat itu syah. Riwayatnya dalam hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dia lakukan sholat 2 rakaat sunnah seperti sholat sunnah biasa dengan niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kalau tiap malam melakukan sholat tobat? Apakah dibolehkan? Boleh saja ya. Kalau seorang dia merasa dirinya jatuh dalam dosa, kemudian dia bertobat, maka itu tidak ada masalah, dia lakukan. Di tempat saya ada seorang peramal atau dukun, dijadikan imam kampung. Apakah sholat di belakangnya syah? Nah, dukun itu tidak syah sholat di belakangnya. Kalau dia benar dukun ya, cuma ini dukun saya nggak tahu benar-benar dukun atau ya, dukun itu bahasa Indonesia kan macam-macam. Ya. Orang pengamat politik saja dibilang dukun politik. Jelas ya? Bidan-bidan yang membantu melahirkan itu disebut dukun beranak. Ya, makanya saya terkadang sebagian penggunaan kata dukun ya perlu dirinci. Tapi kalau dukun bermakna dia mengaku tahu ilmu yang gaib, ya, kemudian dia menggunakan sihir, nah, itu kekafiran ya, mengeluarkan dari keislaman. Tidak syah sholat di belakangnya. Ya Allah Ta'ala. Baik, ini dulu yang mungkin bisa dikaji di pertemuan sore ini. InsyaAllah Ta'ala kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya setelah sholat maghrib ya. Nanti di sekiranya sudah ditahu oleh kami masjid, saya hafal masjidnya, dihubungkan sama kawan-kawan. Ya Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.